Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Hermansyah, nomor NPM 17352222962. Saya akan mempresentasikan tentang analisis kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sekelompok manusia. Baik, dari latar belakang, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkat. Risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu. Kemunduran lingkungan. Di deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, High Level Death Panel Challenge and Change (PBB) memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari 10 ancaman terhadap kemanusiaan. Kemudian penyebab kerusakan lingkungan hidup. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah, dan lain sebagainya. Beberapa fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan manusia antara lain: yang pertama, laju deforestasi mencapai 1 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatnya peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Yang berikut adalah gambar dari penebangan liar yang terjadi di tempat saya. Kemudian penebangan liar, tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan korban jiwa karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba, terkadang membuat orang yang sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana alam tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi menjadikan adanya erosi. Bagaimana tidak, biasanya lereng gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menjadikan tanah longsor. Tapi jika mereka tidak ditebang tanpa adanya lereng, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut, terjadilah erosi. Kemudian pencemaran limbah pabrik. Dampak pencemaran ini mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut.
munculnya berbagai penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar, mulai dari lingkungan, air, dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjalar sampai ke sumur para warga, bahkan beberapa sungai juga bisa tercemar. Inilah gambar dari pencemaran limbah pabrik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.